Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam doa multiplikasi Kamis 22 Oktober 2020. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Mintalah Tanda dari Tuhan. Saya ambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Tujuan pembahasan agar kita taat terhadap perintah Tuhan, sehingga tidak memiliki sikap kerendahan hati yang berdalih. Pembahasan firman Tuhan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, minta tanda dari Tuhan, dan yang kedua, mintalah tanda dari Tuhan. Yang pertama, minta tanda dari Tuhan. Saya mau tanya, apakah saudara pernah minta tanda dari Tuhan? Mungkin saat Anda berada di persimpangan ketika harus memilih sesuatu, atau saat Anda sedang menghadapi pergumulan. Biasanya orang minta tanda kepada Tuhan. Nah, masalahnya apakah tanda tersebut sangat mudah untuk dipenuhi, untuk diada-adakan, atau tanda tersebut memang sulit untuk dipenuhi? Misalnya yang mudah, kalau orang pakai baju warna ini misalnya, ini biasa terjadi pada orang-orang yang mencari pasangan hidup. Biasanya, kalau dia pakai baju warna ini yang sama dengan saya, ini mesti jodoh dari Tuhan, pasangan yang dikirim Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia sering pakai baju itu, sehingga dipas-paske begitu. Nah, ini tanda yang mudah. Jadi seolah-olah dipaksakan, ini jodoh dari Tuhan. Ini yang mudah begitu ya. Saya yakin hal seperti ini bukan dari Tuhan. Nah, saat sulit saya catat. Di dalam Alkitab, saya catat ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang juga minta tanda dari Tuhan. Yang pertama, Abraham. Di Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Nah, Abraham meminta tanda dari Tuhan. Kapan? Saat meminang Ribka menjadi istri Ishak anaknya. Tokoh yang lain saya catat ada Raja Hizkia di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Raja Hizkia juga pernah minta tanda dari Tuhan. Kapan? Ketika Nabi Yesaya berkata kepadanya bahwa raja akan disembuhkan dari penyakitnya. Yang lain, Gideon. Di Hakim-Hakim 6 ayat 39 sampai 40, saya bacakan, Gideon juga pernah minta tanda dari Tuhan. Bahkan 2 kali Gideon minta tanda dari Tuhan. Saya bacakan. Hakim-Hakim 6 ayat 39 sampai 40. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi,
sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon pernah 2 kali minta tanda dari Tuhan. Yang pertama, guntingan bulu domba basah di tanah yang kering. Dan yang kedua, guntingan bulu domba yang kering di atas tanah yang basah karena embun. Dan itu Tuhan genapi. Artinya para nabi ini, para tokoh ini di dalam Alkitab pernah juga minta tanda kepada Tuhan. Apakah itu salah? Tidak. Tidak ada yang salah jika kita minta tanda dari Tuhan. Saya pun pernah minta tanda kepada Tuhan 2 kali dalam hidup saya. Saya minta tanda kepada Tuhan. Kapan? Saat iman saya belum tumbuh dulu, ketika saya sedang belajar tentang firman Tuhan. Kapan? Saat iman saya ada di titik paling rendah. Saat iman saya ada di titik terendah, saya terpaksa minta tanda dari Tuhan. Seolah-olah ini gak nyampe iman saya. Kemudian saya minta tanda dari Tuhan, dan itu Tuhan genapi. Kapan lagi? Ketika iman saya masih kanak-kanak. Nah, tidak ada yang salah dengan minta tanda dari Tuhan. Tetapi hari gini kalau kita masih minta tanda dari Tuhan, artinya iman kita sedang berada di titik yang terendah. Saudara, saat iman kita sudah kuat, kita tidak perlu lagi minta tanda dari Tuhan. Saat iman kita sedang kuat, jangan pernah minta tanda dari Tuhan. Nah, terus bagaimana? Kita lihat di dalam Alkitab, Daud, Rasul Paulus, kedua tokoh ini tidak pernah minta tanda dari Tuhan. Apa yang dilakukan? Mereka langsung tanya kepada Tuhan. Ini yang bisa kita teladani. Kami percaya iman kita ini sedang ada di titik tertinggi. Saya percaya iman kita sedang kuat-kuatnya. Jadi hari gini jangan lagi minta tanda dari Tuhan, tetapi langsung saja tanya kepada Tuhan. Yang kedua, mintalah tanda dari Tuhan. Saudara, kalau yang pertama tadi minta tanda dari Tuhan, artinya apa? Inisiatif itu datang dari diri kita. Kita yang aktif. Tetapi kalau mintalah tanda dari Tuhan, artinya inisiatif itu datang dari orang lain, atas perintah dari orang lain. Saya bacakan sekali lagi di Yesaya 7 ayat 10 dan 11. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Mintalah tanda, dan yang menyuruh adalah Tuhan. Artinya inisiatif datang dari Tuhan. Supaya apa? Ahaz minta tanda kepada Tuhan. Saudara, singkat cerita, kenapa sampai Tuhan perintahkan kepada Ahaz, minta tanda padaku. Kita tahu ketika Raja Salomo mati, kerajaan Israel itu kan pecah menjadi 2. Yang pertama, kerajaan selatan atau disebut Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Yang kedua,
kerajaan utara atau Israel yang beribu kota di Samaria. Pada zaman pemerintahan Ahaz, Raja Yehuda, datanglah Rezin, ini Raja Aram, yang bersekutu dengan Pekah, Raja Israel. Mereka datang ke Yerusalem untuk menghancurkan Yehuda. Ahaz dan rakyatnya takut, gemetar, karena akan diserang oleh dua kerajaan yang bergabung ini. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Yehuda. Mengapa? Karena Allah menyertai Yehuda. Kemudian Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya untuk berkata kepada Ahaz, buktinya mana? Nah, bukti bahwa Allah menyertai Yehuda adalah Tuhan berfirman tadi, mintalah tanda tadi. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Jadi, inisiatif datang dari Tuhan. Saudara, kalau perintah itu datang dari Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Ya, taat. Tapi bagaimana dengan Ahaz? Ayat 12 saya bacakan. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta. Ulangi, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Bagus ya. Kelihatannya Ahaz ini orang yang rendah hati. Aku gak mau minta. Aku gak mau mencobai Tuhan. Nah, seolah-olah Ahaz ini orang yang rendah hati. Nah, mau ditolong, tapi kan malah belagu ya. Sok gaya begitu ya Ahaz ini. Nah, sikap rendah hati yang berdalih ini, itu yang disebut sombong. Ahaz ini sombong. Seolah-olah rendah hati tapi berdalih. Saudara tahu enggak berdalih itu apa? Berdalih adalah mencari alasan dengan alasan yang tidak punya alasan. Mencari alasan dengan alasan tidak punya alasan. Itu berdalih. Nah, Ahaz ini kerendahan hatinya kerendahan hati yang berdalih, sombong itu namanya. Nah, Ahaz tidak peduli apa yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Mengapa? Saya bacakan di Yesaya ayat 8. Yesaya 8 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Nah, kenapa Yesaya tidak peduli? Karena Yesaya menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu lamban. Tadi saya bacakan ya. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban. Bagi Ahaz menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu lamban. Pertolongan Tuhan itu yang dibutuhkan tidak datang-datang. Saudara ingat bahwa Tuhan bergerak sesuai waktunya Tuhan. Tuhan bergerak ikut waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia, bukan waktunya kita. Jadi jangan pernah berdalih Tuhan lambat untuk menolong. Pertolongan Tuhan pasti tepat waktu, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, Ahaz menganggap bahwa Tuhan ini lambat untuk menolong. Nah, akibat dari menolak tanda dari Tuhan ini, Tuhan berkata, Ahaz, minta tanda padaku bahwa aku itu menyertai kamu. Nah, tapi Ahaz menolak. Aku gak mau mencobai Tuhan. Nah, akibatnya fatal. Yang pertama, Tuhan sendiri yang kasih tanda. Akibat dari Ahaz menolak, maka Tuhan sendiri loh yang kasih inisiatif. Tuhan sendiri yang kasih tanda. Di Yesaya 7 ayat 14 saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan kasih tanda, yowes,
aku akan ngasih tanda kepadamu, akan lahir seorang anak. Dan engkau akan diberi nama Immanuel. Artinya, aku akan menyertai kamu. Belum percaya Ahaz, Tuhan pakai anak Nabi Yesaya sebagai tanda. Saya bacakan. Yesaya 8 ayat 1-4. Anak Nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Sahal Hasbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Sahal Hasbaz. Saya ulangi, Maher Sahal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Yang kedua, Tuhan pakai anak Nabi Yesaya untuk menjadi tanda bagi Ahaz. Anak kedua Nabi Yesaya tadi diberi nama Maher Sahal Hasbaz. Artinya perampokan yang cepat, perampasan yang tangkas, penjarahan yang begitu cepat. Saya bacakan ayat Yesaya 8 ayat 7-8. Akibat dari tidak ketaatan Ahaz. Ayat 7. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi ketika Ahaz menolak, prosesnya tidak mudah. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kirimkan Asyur menyerang Yehuda dengan gempuran yang sangat dahsyat, diibaratkan sebagai banjir yang meluap-luap, banjir bandang. Itu gempuran yang dahsyat dari Raja Asyur ke Yehuda akibat ketidaktaatan. Maka terjadi penyerbuan Asyur ke Yehuda yang luar biasa terhadap Yehuda. Sudah terlambat. Proses ini harus dijalani. Akibat ketidaktaatan, Tuhan kasih tanda sesuai apa yang Tuhan mau. Yang pertama, Tuhan bilang akan ada seorang perempuan lahirkan seorang anak laki-laki dan dia beri nama Immanuel. Aku menyertai kamu. Yang kedua, Tuhan beri tanda lewat anak Nabi Yesaya. Sama, tetapi harus lewat penderitaan yang sangat dahsyat, harus lewat pengorbanan, harus lewat kematian. Supaya apa? Ahaz dan rakyat Yehuda percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa Yehuda. Saudara, berikutnya ya kita ngerti bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apapun yang dilakukan Tuhan, betapa marahnya Tuhan terhadap orang yang tidak taat ini. Tapi Tuhan kita, ya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Saya baca ayat Yesaya 8 ayat 10. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Kembali. Sebab Allah menyertai kami. Immanuel. Jadi Tuhan kita Tuhan yang berdiri di atas perjanjian. Demikian juga dalam hidup kita. Kita ini hidup di atas perjanjian Tuhan. Maka saudara boleh ingatkan Tuhan atas janji-janjinya.
Ketika saudara sedang bergumul apapun, ketika saudara sedang berada di persimpangan jalan, ketika saudara harus memilih, ketika saudara hadapi apapun, saudara boleh berdiri, saudara boleh ingatkan Tuhan bahwa hidup kita hidup di atas perjanjian. Dan saya percaya ketika saudara ingatkan Tuhan, saudara boleh ingat kembali apa janji Tuhan di dalam hidup saudara. Mungkin saudara pernah lupa, pernah berdoa, bahkan lupa dulu berdoa atau enggak. Saudara bisa ingatkan Tuhan bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi saudara, kesimpulannya apa? Jangan berfokus pada tanda, tetapi melakukan apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam hidup kita. Saya ulangi, jangan berfokus pada tanda, tetapi melakukan apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.